Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalil Qur'ana hujjatan lana wa hujjatan alaina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Iya, ini ada 16 orang ya. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di forum ini, di media ini untuk melanjutkan bimbingan untuk orang tua terkait pengajaran kitab Fathur Rahman ini kepada anak-anak. Ya, kita langsung masuk saja ke materi. Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah masuk di materi yang baru ya, yaitu At-Tanwin bil Fath. Ya, sampai sini mungkin masih mudah ya. Ada yang merasa kesulitan? Sebelum saya mulai dulu tentang materi baru ini, ada yang kesulitan dari para orang tua sekalian? Enggak ada, Ustaz. Ya, enggak ada ya. Kan ini insya Allah masih mudah, tinggal kan dulu mungkin kalau yang sudah pernah belajar Iqra, namanya kan Fathatain. Cuman kalau di Fathur Rahman ini dinamakan At-Tanwin bil Fathi. Ya tinggal dirubah saja pengucapannya, kalau apa namanya ya. Pengucapannya tetap sama. Ya, jadi tanwin adalah suara nun sukun. Ya, intinya itu. Suara nun sukun ya, dia terucap tapi tidak tertulis dan dia berada di kata benda. Itu singkatnya seperti itu. Tanwin itu adalah suara nun sukun ya, karena suara berarti dia tidak tertulis tapi dia terucap. Dia berada di akhir kata dan hanya terdapat pada kata benda. Tidak ada pada kata kerja atau kata perintah dalam bahasa Arab. Jadi di isim bukan di fi'il atau di huruf. Ya, itu. Jadi mudah untuk menandai tanwin. Tidak mungkin tanwin itu di depan kata, di awal kata atau di awal tulisan, pasti dia di akhir tulisan. Dan dia bentuk kata bendanya pasti bentuk kata benda apa namanya? Subhanallah, lawannya makrifah itu ya bukan makrifah ya. Kalau makrifah kan ada alif lamnya. Itu nanti pembahasan alif lam syamsiah dan qamariyah. Yang ada tanwinnya itu dia kata benda khusus, apa namanya, kata benda umum. Ya lawannya makrifah ya. Pokoknya intinya kalau ada alif lamnya, sebuah kata ada alif lamnya itu berarti dia tidak mungkin ada tanwinnya. Nah, tanwin ini pasti berada pada kata benda yang tidak ada alif lamnya. Jadi dia bukan kata benda makrifah, bukan kata benda khusus, tapi kata benda umum. Kitaban, kitabun atau kitaban atau kitabin. Contohnya lagi maktaban, maktabun, maktabin. Jadi tidak ada alif lamnya. Ya itu. Itu sekilas tentang tanwin. Nah, khusus tanwin bil fathah ini ya, itu ada huruf tambahannya yang warna merah itu. Jadi selain ada tanda 2 garis di atas huruf, itu di situ ada huruf tambahannya yang warna merah, yaitu huruf alif. Ya, huruf alif yang itu nanti akan berfungsi ketika dia waqaf. Jadi ketika kita berhenti pada kata yang ada harokat tanwin bil fathinya, nah alif ini dia akan berfungsi, akan muncul perannya, yaitu menjadi alif mad iwad harokatan. Yang awalnya kitaban jadi kitabah, itu contohnya. Terus maktaban maktaba gitu. Jadi dibaca 2 harokat. Itu nanti ketika di bab waqaf. Jadi kalau misalnya Ananda tanya kok setiap tanwin bil fathi ada alif mad iwadnya atau ada huruf alifnya, itu namanya alif mad iwad. Itu nanti dia akan berfungsi atau muncul perannya ketika berhenti, ketika waqaf. Yaitu tambahan pembahasannya terkait tanwin bil fathi. Nah, khusus huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini ketika sebelum huruf hamzah ada huruf alif, maka huruf alifnya ini enggak ada. Ini kan di sini ada alifnya ya.
setelah huruf hamzah ada huruf alif. Tapi kalau sebelum huruf hamzah ada huruf alif lagi, misalnya kata maun. Maun itu kan artinya air. Nah, nanti kalau diberi fathah, diberi tanwin bil fathi ma'an, nah, alifnya itu enggak ada. Karena dalam kaidah bahasa Arab tidak mungkin ada dua alif mengapit satu hamzah. Contohnya lagi kata samaun, langit ya. Maun itu kan air bahasa Indonesianya. Kalau samaun, as-sama itu loh ya. Samaun itu artinya kan langit. Jadi kalau diberi ada alif sebelum hamzah sama huwallazi khalaqal arda was sama misalnya. Nah, setelah kata hamzah itu tidak ada huruf alif. Pasti langsung hamzah dan tanda fathatain, tanda dua garis fathah itu. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada dua alif dalam yang mengapit satu hamzah. Itu terkait tambahannya ya. Ya sampai sini ada yang masih bingung terkait tanwin bil fathi? Ya, jadi seluruh huruf hijaiyah itu ada tanda alifnya kecuali hamzah ketika didahului huruf alif itu. Jadi tinggal yang mengucapkannya gampang ya. Ban, tan, san, jan. Sudah praktek ya tentunya para anak-anak didampingi orang tua. Nah, tadi saya memantau di grup kelas 2 masih di halaman 40 ya. Halaman 41 belum ya, yang kelas 2 Rokoyah ya. Mungkin ada perwakilan dari kelas 2 Rokoyah. Sudah Belum sampai kemarin. sudah masuk halaman 41. Iya. Sudah, Kemarin. alhamdulillah. Soalnya saya tadi nggak terlalu, cuma scroll ke atas antara 40 41 ya. Berarti halaman 41 sudah, berarti sudah masuk ke contoh kata benda ya. Iya. Ya di sini berarti ya. Nah di sini sampai sini ada kesulitan untuk mengajarkannya dari para orang tua? Tidak ada. Masih muda ya. Jadi nanti mungkin ketika mengulangi, ketika sebelum lanjut ke halaman setelahnya yang ini, nanti anak-anak diminta untuk mengucapkannya secara langsung. Karena sekali lagi belajar membaca Al-Qur'an melalui metode ini, ya seluruh metode ya, bukan hanya Nurul Bayan, bukan hanya Fathur Rahman, itu hanya wasilah, hanya perantara untuk bisa membaca Al-Qur'an. Jadi setiap contoh kata yang ada di kitab ini, ya ketika sudah selesai ditahaji dan sudah selesai dirangkai, digabung dari awal huruf sampai akhir huruf, ya nanti anak-anak diminta untuk membaca langsung. Nah, kalau masih kesulitan, berarti ditahaji lagi, seperti itu. Intinya secara umum pengajarannya seperti itu. Karena nanti ya sama endingnya, goalnya atau tujuannya kan di akhir nanti contoh bacanya sudah panjang-panjang, sudah contoh ayat yang panjang-panjang. Jadi intinya sama mengajarkan tujuannya adalah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Baik itu ayatnya pendek, ayatnya panjang, seperti itu. Ya kita review singkat ya sambil ditahaji. Jadi nanti saya minta partisipasi dari para orang tua sekalian untuk tahaji di halaman 41. Terus sambil masuk di halaman 42. Kan kalau mudah harusnya bisa ya, kan masih muda ini. Coba saya minta partisipasi dari Erik Endra Cita, ini siapa? Wali murid dari siapa? Ananda. Dengan siapa ini? Ya? Ananda siapa, Bu? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, lagi nggak bisa ini dengerin dulu Ustaz, bareng sama Dulu. baby ini baru lahir. Masya Allah. Lagi ini baru lahir, apa nih Ustaz? barakallahu fi ya. Gigi. Saya dengerin dulu Ustaz. Ya, alhamdulillah, Masya Allah diberi rezeki berupa anak. Indra Ardiansyah. Haifa Ustaz. Haifa, ya, silakan dicoba
satu kata dari huruf ba tanwin bil fathi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba tanwin bil fathi ajaban. Ya, baik, insyaallah barakallahu fiik. Ummu Aisyah, Istiana Ummu Aisyah. Istiana Ummu Aisyah hadir di situ? Ya. Lanjut dulu ke siapa ini? Bapak Iwan CRKS. Ada suaranya? Pak Iwan CRKS. Ya Ustadz, Iya. wali murid Adam. Oh Adam, Masya Allah. Adam, oh ya Adam. Soalnya apa namanya, Adamnya saya ingat-ingat ada 2. Ya, Baru monggo Bu, juga ada. silakan. Aduh, Yang kedua, contoh bacaan yang kedua di kotak apa ini? Kotak biru. Baris yang pertama itu. Huruf tak tanwin bil fathi. Langsung. maaf ya Ustadz, baru belajar. Iya, enggak apa-apa, Bu. Di sini kita belajar semua. Enggak usah takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tanwil bil fathih tan. Ya. Terus bawahnya? Ini langsung apa dieja nih Ustadz? Di aja. Fu, ro. Alif madu tabi'i harokatan. Ya. Fu, Jadi ro. setiap ada tambahan huruf itu langsung dirangkai lagi fu ro gitu. Oh ya. Fu, ro. Alif madu tabi'i harokatan. Furo. Tak tanwin bil fathih tan. Furotan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah bisa itu, Bu. Iya, Tinggal tapi nanti. masih Iya, enggak apa-apa. penjabarannya ini loh Ustaz. Intinya Agak-agak kalau masih apa namanya belum belajar nggak apa, yang penting pede aja sama anaknya. Ya, lanjut ke siapa ini? Oh, ini Sadah Jumiati ini ya. Mau ikut Sadah? Ini Jumiati ini Sadah kelas 2 ya? Atau bukan? Jumiati. Ya, lanjut dulu saja. Nggak ada suaranya. Kakak Syasha, ini kayaknya tadi yang awal-awal gabung ini. Kakak Syasha? Iya, Ustaz. Iya. Silakan dicoba di contoh bacaan yang ketiga. Asa alif mad tabi'i harakatan sa tanwin bil fathi asan. Ya, jadi koreksinya ketika mengucapkan sa tanwin bil fathi diucapkan dulu sannya. Sa tanwin bil fathi san. Asasan seperti itu. Bisa minta diulangi dari awal coba asa. Asa alif mad tabi'i harakatan asa tanwin bil fathi san asasan. Iya, insyaallah. Ya, sedikit masukan juga. Ketika mengucapkan huruf yang berharokat fathah, jangan sampai masuk ke rongga hidung. Jadi asal, seperti itu ya, jangan dilatih, jangan sampai masuk ke rongga hidung, karena rongga hidung itu tempatnya makhraj atau apa namanya, tempat keluarnya atau makhrajnya bukan huruf, sifat gunnah ya. Jadi seluruh huruf hijaiyah itu yang mempunyai sifat gunnah atau yang keluar dari rongga hidung asal ya, dari hidung sini, itu hanya huruf mim dan nun ketika disukunkan, terutama ketika disukunkan, dan ya sifat gunnah ya. Huruf yang berharokat pun, huruf mim dan nun yang berharokat fathah, kasroh, dhammah, itu juga ada sifat gunnahnya meskipun sedikit. Dan nanti ketika disukunkan, mim dan nunnya akan kentara, akan apa namanya, jelas gunnahnya. Nah, jadi cara ngetes gunnah itu ketika dipencet hidung kita
kita nggak bisa mengucapkan huruf mim dan nun. Itu baru ada sudah betul gunahnya, sudah ada. Tapi selain huruf mim dan nun itu tidak ada gunahnya. Asasan, jadi jangan sampai asa atau seakan-akan ada tambahan huruf ain di situ. Itu sedikit koreksinya, semoga bisa dilatih di rumah nanti. Moreno Ibrahim, ini yang hadir anaknya atau ibunya? Moreno? Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, alhamdulillah ibunya. Lanjut Bu, silakan di kotak yang pertama, di kotak pink. Al-Majmu'ah As-Tsaniyah. Huruf jim tanwin bil fathi jan. Ya, kotak birunya langsung. Siro, alif madu tabi'i harokatan, siro, jim, tanwin bil fathi jan, siro, jan. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut ke Ummu Atif ini kayaknya, Muhammad Roma ini ya. Ya. Silakan Ummu Atif lanjut di contoh bacaan setelahnya. Suaranya apa namanya? Ada efek-efeknya ini. Ya terdengar tapi seperti ada efek-efek itu apa suara anak kecil. Yang lainnya seperti itu juga ya dengarnya ya? Iya, Ustaz. Iya, berarti ada gangguan berarti. Ya sudah, kita skip dulu aja. Semoga nanti kesempatan kedua bisa lanjut gabung di giliran yang kedua. Mungkin sambil coba dipindah pakai headset atau gimana nanti coba ditatik. Ya, Resifalah. Ya, Ya, siap di kotak yang kedua ya. Ya, silakan. Hak tanwin bil fathihan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. So, alif matob di harokatan. Li. Ha, tanwin bil fathihan. Solihan. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Lanjut ke Safira Trista. Dengan Ummu siapa ini? Akila. Ummu Akila. Ya, silakan lanjut di contoh bacaan selanjutnya. Shuyu. Waw mat tabi'i harokatan. Shuyu. Ko tanwin bil fathi khon. Shuyukhon. Masyaallah barakallahu fiik. Lanjut di Sri Pujianingsih. Ya Ustaz. Ya, silakan Bu. Lanjut di contoh bacaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Dal. Tanwin fil fathi dan Ahmadan. Ini ya masyaallah sudah jazakallahu khairan sudah mencoba. Sedikit koreksi dari kami, itu ketika mengucapkan huruf tanwin itu jangan dipanjangkan Bu. Jadi tanwin itu pendek, tidak ditarik atau tidak diayunkan Amadan, tapi pendek Amadan itu. Karena tidak ada huruf matnya. Huruf matnya itu berfungsi ketika waqaf dan suara nun sakinahnya hilang amada gitu. Kalau dipanjangkan seperti nanti membaca huruf alif madu tabi'i sama nun. Amadani. Mungkin amadani ya. Terus diwakafkan jadi amadan. Nah, itu baru betul. Tapi kalau tanwin pendek. Gitu. Coba diulangi Bu. Dan tanwin fathi dan Amadan. Ya, masyaallah seperti itu. Jadi setiap huruf tanwin ya, baik itu tanwin bil fathi, bil kasri, bil dhammi itu pendek semuanya. Jadi tidak dipanjangkan kecuali ada huruf mat. Setiap huruf ya, bukan tanwin saja, setiap huruf ketika tidak ada huruf mat maka dibacanya pendek. Ya, lanjut ke siapa ini?
Yasmin lisana sidqi. Yasmin lisana sidqi. Ya, tidak ada suaranya. Ya, lanjut ke Ummu Royan aja ini. Aha family ini Ummu Royan nggak ya? Adam Royan. Iya, Ustaz. Masya Allah. Lagi longgar, Pak? Alhamdulillah longgar, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Yang kemarin sudah betul, Masya Allah. Apa namanya? Royannya sudah saya koreksi ya. Oke, lanjut Pak di contoh bacaan yang selanjutnya. Kotak biru yang kedua di baris yang ketiga. Oh, baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Firo, alif matobi harokatan, firo, tanwin bil fathiron, firoron. Ya, Masya Allah, betul. Ini tadi kayaknya yang satu terlewat ya, enggak apa dah. Tadi kan masih aslinya kayak masih di dzal tanwin bil fathi dzan ya. Enggak apa-apa. Aji Anggiani Putri, ini Ummu Dhaifah kayaknya. Naam, Ustaz. Masya Allah. Ya, lanjut di kotak biru yang keempat di baris yang ketiga. Oh, naam. Mafa, alif maddi tabi'i harokatan, mafa, zai tanwin bil fathi zan, mafazan. Iya. Almeda Hafiz. Nah, Ustaz. Ummu siapa ini? Ameda. Ummu Ameda. Oke. Kelas 2 Ruqayyah berarti ya? Nah, Ya, Ustaz. lanjut di baris yang bawah sendiri. Huruf sin tanwin bil fathi. Lanjut di bawahnya. Liba, alif madu tabi'i harakatan, liba, sa, tanwin bil fathi, san, libasan. Ya. Pengucapan sudah betul, tapi ketika tahaji itu disebutkan huruf aslinya sin tanwin bil fathi san ya. Jadi itu faidah atau manfaat ketika anak-anak diminta untuk mengucapkan atau memahami, menghafalkan huruf hijaiyah yang tanpa harokat. Jadi misalnya nanti ketika dikoreksi, nanti anak-anak kan diminta menyebutkan ini hurufnya apa. Misalnya huruf sin tapi harokatnya kasroh, kan bisa jadi anak mengucapkan ini hurufnya sa, padahal aslinya yang betul adalah sin, harokatnya kasroh misalnya seperti itu. Jadi faidah dulu anak-anak ketika mengucapkan huruf hijaiyah tanpa harokat itu biar bisa membedakan nama huruf aslinya dengan harokatnya. Ya, itu sedikit koreksinya tadi ya. Jadi bukan sa tanwin bil fathi tapi sin tanwin bil fathi. Ya, lanjut. Afwan, Ustaz. Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Belajar, sama-sama belajar. Ya. Imaduddin, ini Ummu Furqan ini ya. Ray Furqan, Imaduddin. Bapaknya atau ibunya ini? Ada suaranya. Oh ya. Iman, Ustaz. Imad, mana orang tuanya Imad? Umi lagi nidurin ada, Ustaz. Masya Allah. Kalau adiknya di mana? Furqan. Furqan di mana Furqan? Itu ada. Ya sudah didengarkan aja biar Uminya dengarkan juga kan? Oh iya, Ustaz. Ya sudah didekatkan ke Uminya aja sambil dengarkan. Ya, ya. Arifin Mastur, ini Abu Nauki ya, bapaknya Nauki ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Oh, Umi. Uminya. Nah, silakan di sod tanwin bil fathi son. Contoh bacaannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sod tanwin bil fathi son. Fa
Ya, betul. Kho terus. Fathah madu tabi'i. Kho. Oh iya. Terus Kho alif madu maddu. tabi'i kha. Alif maddu. Oh iya. Apa Ustaz? Bisa. Ya. Kho madu tabi'i kha. Huruf alif ya. Oh Alif iya, alif. maddu tabi'i. Kho alif madu tabi'i kha. Li. Khali. Qad. Tanwin bil fathi son. Khalisan. Ya, kholison. Jadi kalau Khalisan. bisa untuk semuanya ya. Jadi setiap metode itu kan biasanya punya irama, punya nada. Jadi kalau ciri khasnya Nurul Bayan ini dia tidak mengayun, tidak lemes, tapi dia semangat seperti itu. Misalnya kan mungkin kalau jenengan semua amati ya, misalnya Umi itu kan mesti ada nada tersendiri. Jadi pasti anak-anak Umi itu kalau ngaji ya pakai irama itu. Dirubahnya juga susah. Terus mungkin qiraati, tilawati punya irama tersendiri. Nah, kalau kita ciri khasnya adalah semangat. Jadi tadi ada beberapa sebenarnya yang mau saya koreksi mumpung ini muncul lagi, jadi saya koreksi aja tadi sekarang. Jadi iramanya kalau bisa semangat ya. Kholison. Jadi jangan mengayun, jangan ditarik-tarik, jangan di panjang-panjangkan. Namanya nanti karena nanti terjerumus khawatir atau beresiko terjerumus ke tamtid. Tamtid itu memanjangkan huruf bukan pada tempatnya. Jadi diseret-seret. Hurufnya diseret-seret misalnya inna atau kha. Ya, jadi kalau bisa iramanya datar dulu tapi semangat. Nah, nanti masalah irama atau nada-nada makomat nanti dia mengikuti karakteristik suaranya anak-anak masing-masing. Yaitu namanya sedikit koreksinya untuk semuanya. Ya lanjut terakhir contoh bacaan terakhir Ummu Gaisan. Ya, silakan di kotak biru yang terakhir. Dot tanwin. Ya, baik. Ya, ini alhamdulillah kita sudah selesai di halaman 41. Nanti sekali lagi ketika anak sudah menyelesaikan dari kotak biru ajaban sampai harodon ini nanti dibaca diminta mengulang lagi, dibaca langsung. Ya. Nanti ketika anak-anak lupa atau ada yang salah, ya nanti diminta untuk tahji. Ya, kita lanjut di halaman setelahnya dulu. Ya, ini secara umum hampir sama. Mungkin coba saya pilih saja yang beberapa yang ya, kita mulai di kotak pink. Kotak pink yang ini ya. Sakilan itu. Karena kotak kuning sampai hijau insya Allah masih hampir sama seperti halaman sebelumnya. Jadi tidak ada ya madu topi. Biasanya nanti kan ketika contohnya alif madu topi sama seperti halaman sebelumnya. Kalau sekarang kan ada variasinya. Ya coba kita mulai dari Erik Endracita ini sudah aktif. Ini ada yang bukan yang melahirkan. Erik Endracita. Ya Ustaz. Ummu siapa? Ummu Hana. Ummu Hana. Ya, silakan dimulai dari kotak pink. Yang mana Ustaz Sakilan itu nggih? Ya, betul, ya. Lama apa namanya Kak? Silakan ditaji. Oh. Nggih Ustaz sebentar. Saqi. Ya. Maddu tabi'i. Harokatan. Saqi. Lam tanwin bil fathilan. Saqilan. Ya, betul. Barakallahu fiik. Lanjut ke ini tadi masih Indra ini tadi yang baru melahirkan itu ya? Indra Ardiansyah? Oh ya.
Istiana Ummu Aisyah. Bukan, ini yang baru melahirkan. Oh, yang baru melahirkan siapa? Yang Indra itu ya? Bukan Ustaz. Yang mana? Saya Ustadz yang baru melahirkan, Ummu Hana. Oh, mana, Masya Allah. Saya lupa. Ya, silakan Indra Ardiansyah. Ini dari Ummu siapa? Haifa Ustaz. Ummu Haifah ya. Silakan lanjut. Kotak pink yang kedua. Sabi, ya madud tabi'i harakatan. Sabi, lam tanwin bil fathi, lan sabilan. Ya, perfect. Lanjut Istiana Ummu Aisyah. Ya, Ustaz. Ya, lanjut di kotak pink yang ketiga. Wabi, ya matobi harokatan. Wabi, lam tanwin bil fathi sabilan. Ya, lanjut Iwan CRKS. Iwan CRKS. Ya, Ustaz. Dengan Ummu siapa? Adam lagi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya lupa lagi. Ya, lanjut ya, soalnya enggak pakai nama anaknya jadi saya enggak tahu. Ya, lanjut Bu di kotak pink yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Waki, ya madu tabi'i harokatan. Waki, lam tanwin bin fatih lan. Wakilan. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Kakak Syasha. Ya, Ustaz. Ya, lanjut di kotak kuning. Kuning ya. Ya, kotak kuning yang bawah. Gazi, ba bin fathi ban, gaziban. Sekali lagi coba diulangi, ada yang salah panjang pendeknya. Gazi, tanwin bin fathi ban, gaziban. Ya, di situ ada kesalahan Bu ya. Jadi kan yang atas itu kan, yang pink itu kan ada ya madu tabi'i. Nah, nanti ketika pindah ke kotak bawahnya itu harus diperiksa anak-anak, jangan sampai dipanjangkan. Kalau yang katakan sakilan, sabilan, wabilan, wakilan itu kan panjang semua. Nah, yang kadziban ini dalnya pendek, kadziban. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dikoreksi panjang pendeknya. Sudah ketemu Bu ya? Iya, Ustaz. Tadi ada yang miss satu ya. Jadi tidak ada huruf ya madu tabi'inya. Jadi dibaca pendek, kadziban. Ya, lanjut Ummu Atif. Coba suaranya sudah normal atau belum ini? Muhammad. Oh, masih ada efeknya. Iya, qadarullah. Iya, masih suaranya masih terdengar itu. Apa namanya? Suara kaset itu loh, kaset rusak itu. Iya, sudah. Enggak apa-apa, menyimak aja dulu. Soalnya di sini juga suaranya terdengarnya seperti itu. Ya, lanjut Bu Primi Puspita. Umur siapa ini? Bu Primi Puspita. Ya, Ustaz. Iya. Ummu Amora, Ustaz. Umur siapa? Ummu Amora. Oh, Amora. Ya, silakan di kotak kuning yang kedua. Aha, dal tanwin bin fathi dan ahadan. Ya, insyaallah betul, barakallahu fiik. Lanjut ke Resifalah. Ya, Ustadz. Ya, lanjut di kotak kuning yang ketiga. Suhu, fa tanwin bil fathi, fan, suhu fan. Ya, barakallahu fiik. Lanjut di
Safira Trista. Bismillahirrahmanirrahim. Kufu. Waw tanwin bil fathi wan kufuwan. Ya, kufuan betul. Nanti catatan ya, nanti mungkin biasanya kadang Ananda agak mungkin bingung karena setelah huruf fa harokatnya dhammah ada huruf waw. Jangan sampai terucap waw madu tabi'i ya. Karena biasanya ada beberapa kesalahan di situ. Jadi kufuwan itu kan fa-nya harokatnya dhammah terus setelah itu ada huruf waw. Ini jangan sampai terucap waw madu tabi'i. Dilihat di situ sudah ada warna merah dibantu dengan warna merah dan ada tentunya dilihat harokatnya yaitu tanwin bil fathi. Itu sedikit catatan dari prakteknya anak-anak biasanya. Ya, lanjut Sri Pujianingsih. Ya Ustaz. Ya, lanjut Bu di kotak biru yang pertama bawah. Syatol. To tanwin bil fathi ton. Syatoton. Ya. Lanjut Yasmin Lisana Sidiki. Naam Ustaz. Ya, lanjut di kotak biru yang kedua. Ama. Del tanwin bil fathi dan amadan. Ya, ini tadi yang contoh yang di halaman sebelumnya. Ya, lanjut tinggal 2 kotak biru lagi. Ini tadi ya Umu Marsha ya baru gabung. Lucky ini Umu Marsha betul ya? Iya Ustadz. Sudah ngikuti? Kita sekarang di halaman 42. Ya, masih menyiapkan kayaknya. Yang lanjut kita kembali lagi di awal. Siapa namanya? Bapaknya Royan? Abu Royan? Iya, Ustaz. Oke, lanjut Pak di kotak biru yang ketiga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Qofat hatain bil fathi. Ya, insyaallah terbawa nama fathatan. Qaf tanwin bil fathi. Qaf tanwin bil fathi kon. Ya. Rohab. Ya, rohakon, insyaallah. Masih menancap kuat ini pengajaran yang dulu, Masya Allah. Berarti belajarnya sungguh-sungguh. Lanjut di terakhir, kotak biru yang terakhir. Ummu Dhaifah. Naam Ustaz. Ya, kotak biru yang terakhir. Ghoda. Qaf tanwin bil fathi qon. Ghoda qon. Ya, baik, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Barik fina, ya Allah. Kalau muridnya dewasa semua, enak cepat ini. Ya, sekali lagi, ketika sudah selesai satu halaman, dibaca langsung nih dari Al-Zaban sampai Ghodakon, dibaca langsung. Anak-anak nanti diminta dibaca langsung. Terus kita sudah selesai di halaman 42. Kita sekarang pindah di tahji Al-Quran yang kemarin saya contohkan itu, yaitu di surat Al-Mursalat. Barangkali yang sudah siap, bisa dilihat di surat Al-Mursalat, itu surat sebelum An-Naba. Ya, sudah kelihatan ya di situ. Bagi yang di layar belum jelas, bisa lihat di mushafnya langsung. Ya, enggak apa-apa pakai mushaf seadanya dulu. Di sini kita memakai mushaf Rasm Utsmani. Ya, sudah siap ya. Jadi tujuan kami menyampaikan atau memulai tahji Al-Quran tentunya untuk mempercepat pemahamannya anak-anak, terus dan juga
biar terbukti apa namanya? Biar anak-anak tahu bahwa belajar tahajji melalui metode Nurul Bayan ini memang bisa dipraktekkan di Al-Qur'an, ya. Jadi nanti anak-anak melihat Al-Qur'an langsung sambil praktek mengeja di surat Al-Mursalat ini. Ya sebenarnya kita memulai di surat An-Naba, tapi An-Naba kan materi hafalannya anak biasanya cepat hafal terus diulang-ulang di rumah. Nah, jadi kita ambil contoh yang juz 29 aja. Mungkin yang masih asing biar anak-anak belajar langsung sesuatu yang baru. Ya, di situ kita ambil contoh di Al-Mursalat. Ayatnya juga pendek-pendek. Jadi mudah untuk dipakai untuk belajar. Jadi sebelum belajar di ayat-ayat panjang, kita mulai di ayat-ayat yang pendek-pendek dulu di juz-juz akhir. Ya, semuanya sudah membuka di surat Al-Mursalat ya. Nah, di situ kita sudah mencontohkan kemarin. Ya, tadinya lumayan panjang ya. Contohnya tadi misalnya di ayat pertama itu hamzat waslin tasqut waslan lam qamariyah mudharah. Nah, di situ inti pengajaran ke anak-anak adalah ketika anak-anak agak kesulitan untuk menirukan tahajjinya atau kalimat ejaannya yang dalam berbahasa Arab, tidak ditekankan atau dipaksa untuk bisa menirukan tahajjinya yang panjang itu, tapi yang ditekankan adalah ketika merangkai huruf-hurufnya. Nah, jadi orang tua di sini yang harus diperhatikan adalah ketika contoh audionya itu, contoh suaranya itu ketika sudah terangkai menjadi bacaan, misalnya kan di situ kita ambil langsung praktek di sini ya. Jadi di ayat pertama misalnya wa hamzatu waslin tasqutu waslan. Nah, di situ hamzah wasl ini enggak dibaca. Tapi tetap diucapkan tapi dia tidak dibaca. Ya, langsung lanjut ke huruf yang ketiga. Lam qamariyah mudharah wal. Nah, ketika mengucapkan wal ini nanti anak-anak yang dilihat pengucapannya atau dikoreksi bacaannya. Jadi ketika merangkai huruf sudah terangkai dari huruf pertama sampai huruf ketiga, keempat selanjutnya, nah itu yang diperhatikan pengucapannya. Jadi tidak perlu anak-anak sampai dituntut hafal atau bisa mengucapkan tahajji yang kita contohkan itu. Nanti sambil jalan kita kenalkan ya tahajjinya yang lumayan panjang itu dan maknanya. Tentunya ke orang tuanya dulu. Ya, kita langsung praktek aja ya. Sudah menyimak belum semuanya? 3 ayat yang sudah kita contohkan? Bisa, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini ya, saya sama minta partisipasinya Bu Sri aja tadi yang sudah siap rupanya. Bu Sri Pujianingsih. Jadi, belum. Saya kira sudah menyimak. Iya. Kemarin cuma mendengarkan, saya tulis. Mendengarkan. Iya. Ya lanjut aja ya, sesuai yang saya sebut saya absen tadi. Al-Maidah, Hafiz. Ya Ustaz. Ya, jadi sudah menyimak audio? Insyaallah. Sudah, ya, Ustaz. Sudah ya. Ya coba di tahajji 3 huruf pertama. Saya contohkan dulu aja ya. Ya, Ustaz. Ditirukan. Wa. Wa. Ya, yang lainnya menirukan ya. Jadi meskipun suaranya yang masuk cuma satu, yang lain tetap menirukan. Hamzatu waslin. Hamzatu waslin. Tasqutu waslan. Tasqutu waslan. Nah, ini hamzah wasol namanya hurufnya. Jadi huruf yang seperti alif itu namanya hamzah wasol. Dia tidak dibaca. Dibaca ketika dia mengawali bacaan. Misalnya alhamdu di ayat kedua surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu diawali dengan hamzah wasol. Nah, dia enggak ada harokatnya, tapi kalau di mushaf Indonesia dia langsung diberi harokat fathah. Nah, di mushaf Timur Tengah seperti ini, hamzah wasol tidak ada harokatnya. Nanti ketika masuk di bab
lam qamariyah, lam syamsiyah nanti ditambahi hamzah waslin tasqut waslan nabda'u biha a. Itu tambahannya ya. Jadi ketika dimulai dari huruf entah itu waw atau fa atau bi, dia tidak ada nabda'u bihanya. Ya, lanjut ke huruf yang ketiga. Lam qamariyah muzharah. Lam qamariyah muzharah. Wal. Nah, ketika mengucapkan wal ini anak-anak yang dilihat pengucapannya atau koreksinya. Jadi ketika menirukan misalnya hamzah waslin saja sudah cukup, enggak apa-apa. Enggak perlu sampai tasqutu waslan, yang penting belajar menirukan tajinya. Nah, yang paling penting ketika mengucapkan wal ini. Itu. Ya, lanjut ke Nauki. Ummu Nauki. Ummu Nauki. Ummu Nauki adalah suaranya. Ya, lanjut. Ummu Ghaisan. Ya, siap ya. Tadi sudah sampai huruf ketiga, sekarang kita lanjut 2 huruf. Mu. Wal mu. Ro sakinah. Ya, kalau ro sakinah kan selalu bisa ngikuti anak-anak kan masih pendek. Wal mur. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika merangkai huruf itu yang diperhatikan pengucapan anak-anak. Lanjut ke ini, siapa namanya? Ummu Ali Zubair, ini baru bergabung. Ummu Ali Zubair. Ya, Ustaz. Sudah siap, Insya Allah. Ya, bisa lihat di layar atau dibuka mushafnya sendiri di rumah, surat Al-Mursalat ayat 1. Kita sekarang di huruf yang ke-6, huruf sin ya. Kita lanjutkan 3 huruf langsung. Saya contohkan lalu dipraktekkan, ditirukan. Sa. Wal mursa. La. Wal mursala. Alif maddu tabi'i harakatan. Wal mursala. Indra Ardiansyah. Ya, Ustaz. Kita lanjut ya. Masih ngikuti? Bisa, Ustaz. Ya, masih ya. Kita lanjutkan di huruf ta. Ta kasroh ya. Ti. Wal mursalati. Au. Wal mursalati au. Ya, baik. Ra sakinah. Wal mursalati ur. Ya, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut ke Istiana Ummu Aisyah. Masih repot dengan anak, Bu? Iya, enggak apa-apa, Ustaz. Gimana, masih bisa ngikutin atau? Bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjut di 2 huruf terakhir. Fa. Ya, jadi ini aslinya kan fa tanwin bil fathi, fan. Ya. Jadi kalau dibaca singkat wal mursalati urfan. Nah, tapi ketika kita sudah praktek di Al-Qur'an, sudah praktek di yang namanya waqaf. Jadi kita langsung menyebutkan perubahan hurufnya. Ketika tanwin bil fathi, nanti ketika diwaqafkan maka berubah menjadi fa, lalu huruf selanjutnya kita sebutkan. Ya, lanjut ke dulu ya, ditirukan dulu. Fa. Alif maddu iwad. Harokatan. Indal waqaf.
Ya. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Ya, pembahasan alif mad iwad ini nanti bisa Ummahat lihat di sebentar, saya lihatkan halamannya. Nah, ini ya di halaman 58. Jadi di situ contohnya. Jadi lihat. Jadi kita membiasakan praktek kita memulai praktek tahajud Al-Quran. Jadi nanti ketika masuk bab wakaf, anak-anak nanti bisa lebih mudah belajarnya. Terutama orang tuanya dulu. Orang tuanya paham. Nah, nanti ketika mengajarkan ke Ananda bab wakaf ini nanti mudah insya Allah. Nah, contohnya di kotak biru yang halaman 58 ini. Itu tentang wakaf pada tanwin bil fathi. Ya. Sebenarnya agak panjang tahjinya. Misalnya tadi fathah alif mad iwad harokatan indal waqaf. Ya, yang di kotak biru ini contoh tahjinya. Ya, di sini ada yang ditanyakan ummahat sekalian. Masih di ayat 1 ya kita. Para orang tua ada yang ditanyakan? Atau masih bingung atau belum jelas tahjinya? Tidak ada ya, jelas berarti ya. Insya Allah sudah paham. Ya, kita ya silakan. Ya. Iya. Iya, Masya Allah ini pertanyaan bagus. Tadi saya belum menjelaskan. Ya, jadi hamzah wasol ya. Yang tadi sudah saya jelaskan itu seperti huruf alif yang ada tanda shad. Kepala huruf shad kecil di atasnya itu namanya hamzah wasol. Hamzah waslin, tasqutu waslan. Tasqutu waslan itu artinya gugur ketika lanjut. Nah, maksudnya ketika dia disambung setelahnya dia tidak terbaca. Itu. Nah, pembahasan kalimat tahji hamzah waslin tasqutu waslan itu nanti bisa didapatkan di terdapat pada seperti ini al-batila al-ghaiba, yaitu diberi harokat fathah. Kalau yang diberi harokat dhammah sama kasroh itu terjadi pada kata benda dan kata kerja, nanti pembahasannya di akhir. Ya, jadi makna dari hamzah waslin ini ya di kotak hijau ini kelihatan semuanya ya ya. Di halaman 56 kotak hijau ini. Hamzah waslin tasqutu waslan. Hamzah wasol dia gugur ketika wasol. Wasol itu sambung. Jadi ketika dibaca sambung, dibaca berlanjut ke huruf setelahnya, dia enggak dibaca. Nah, nanti ada dalam kurung ini nabda'u biha gitu. A. Nah, makanya diberi harokat fathah dibaca A. Seperti hamzah asli. Kan dalam bahasa Arab itu ada dua hamzah. Hamzah kotok sama hamzah wasol. Kalau hamzah kotok yang ini. Yang hamzah yang ada kepala huruf ain itu namanya hamzah kotok. Kalau hamzah yang ada kepala huruf shad namanya hamzah wasol. Seperti itu. Ya, sampai sini jelas? Tadi siapa yang tanya tadi ya? Ya. Oh, Kaisan. Sudah jelas, Ya, itu ya. Jadi perbedaan hamzah wasol, hamzah kotok, terus hamzah waslin tasqutu waslan itu artinya apa itu tadi? Jadi hamzah wasol gugur ketika dibaca wasol atau lanjut. Wasol itu artinya lanjut, lawannya waqaf. Wasol itu lawannya waqaf. Jadi ketika dengar kata-kata wasol atau waqaf itu dua kata yang berlawanan. Wasol itu lanjut, kalau waqaf itu berhenti. Tadi kan ada kata-kata alif mad iwad harokatan indal waqaf. Indal waqaf. Nah, nanti pembahasan waqaf itu di halaman setelahnya ini. Nah, ini. Jadi nanti setiap tahjinya ada kata-kata, ada kalimat indal waqaf, indal waqaf. Ketika diwaqafkan maksudnya. Itu. Sudah jelas sampai sini? Ya, nanti tinggal dipraktekkan. Hamzah waslin tasqutu waslan. Kalau
Yang kesulitan hamzah wasil saja enggak apa-apa. Nanti ketika merangkai itu yang diperhatikan. Ya kita lanjut di ayat kedua. Ya, jadi nanti sekali lagi sudah selesai dirangkai sampai huruf terakhir, disuruh baca lagi. Wal mursalati urfa, seperti itu. Baik, lanjut ke sampai mana tadi ya? Sampai Noki. Siapa namanya ini? Adam ya. Ummu Adam, Iwan CRKS ini. Ya, Ustaz. Ya, sudah siap, ya? Insya Allah. Sudah lihat Ustaz atau lihat di layar? Ustaz. Kita mulai kalimatnya. Kalimat hajinya lam qamariyah mudharah di kota hijau atas itu. Lam qamariyah mudharah itu. Mudha. Ya. Lanjut di Jumiyat ini belum ya? Belum ada suaranya. Ya, Ummu Marsha. Nah, Ustaz. Ya. Sudah siap ya? Iya, insya Allah. Kita masih di ayat kedua. Di huruf yang keempat. Huruf yang keempat. Ya, silakan didengarkan atau ditirukan. Fal'a. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Fal'a. Si. Coba latihan huruf sod. Si. Ya, jadi sod itu seperti huruf sin persis, cuman dia bedanya ada sifat tafkhim. Tafkhim itu tebal. Jadi bukan dibaca fal'asi, jadi dibaca sodnya fal'asi ya. Nanti latihan lagi. Lanjut ya, fal'asi. Ya, lanjut. Ya, jazakillah khairan. Pindah ke Iya, Ustaz. Ya. Saya ambil sebentar, saya masang charger dapat dulu. Sudah siap, Moreno? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Sebentar. Ya, lanjut di huruf selanjutnya. Fa. Fal'asifah. Alif maddu tabi'i harakatan. Fal'asifah. Ti. Fal'asifati. Jazakillah khairan. Ya, lanjut ke Sri Pujianingsih. Ibu Sri. Nggih. Ya, siap Bu ya? Insya Allah, Ustaz. Ya, saya contohkan lalu ditirukan. Sod, afwan. Fal'asifati sampai huruf ain dulu. Fal'asifati Ya. Jadi runtut seperti ini biar memudahkan anak-anak. Jadi kalau misalnya anak sudah tahu sod sakin dibaca as ya enggak apa-apa. Tapi misalnya belum paham ya nanti anak-anak ikutinya biar enak, langsung ke huruf-huruf setelahnya. Jadi pelan-pelan. Sod sakinah. Fal'asifati Lanjut ke huruf terakhir langsung ya. Fa.
Alif maddu iwad. Alif maddu iwad. Harokatan. Harokatan. Indal waqaf. Indal waqaf. Fal asifati asfa. Fal asifati asfa. Baik. Mudah Bu, ada kesulitan? Ibu Sri? Insya Allah enggak. Ya, jadi tinggal membacakan kan anak, ya anak tinggal menirukan semampunya tahajinya. Kalau bisa menirukan ya alhamdulillah. Yang penting nanti ketika merangkai huruf ini bisa dibaca, bisa menirukan dengan betul dan mirip. Ya, lanjut ke ayat terakhir. Yasmin. Ibu Yasmin Lisana Sidqi. Ada suaranya? Nah, Ustaz. Oh, ada. Ya, kita di ayat ketiga Bu, ya, ayat terakhir. Kita contohkan, silakan ditirukan. Wa. Wa. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Ya, bisa semua. Nah, ini beda ya. Ayat ketiga sama ayat 1 dan 2. Dia alif lamnya bukan alif lam qamariyah tapi alif lam syamsiyah. Nah, itu agak panjang tahajinya. Yang penting anak-anak bisa menirukan semampunya dan merangkainya mirip. Ya, coba ditirukan, didengarkan, ditirukan. Lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Mudghamah. Mudghamah. Ya, kalau tadi kan lam qamariyah mudharah, idhar. Nah, kalau lam syamsiyah itu mudghamah, diidghamkan maksudnya. Finnuni. Finnuni. Finnunil maftuhah. Finnuni maftuhah. Ya, jadi ketika idgham itu disebutkan huruf langsung dengan harokatnya. Nun al-maftuhah. Jadi nun yang harokatnya fathah maksudnya. Nah, karena lam syamsiyahnya pada huruf nun yang bertasydid, ini kan nun tasydid. Jadi kan setiap huruf-huruf lam syamsiyah, nah, itu kan hurufnya ada tasydidnya. Setelah huruf lam. Itu ciri-ciri yang membedakan antara lam qamariyah dengan lam syamsiyah. Kalau lam qamariyah kan lamnya ada sukunnya dan huruf setelahnya tidak ada tasydidnya. Nah, kalau lam syamsiyah itu lamnya tidak ada tasydidnya. Nah, makanya nggak dibaca, lamnya nggak dibaca tapi langsung masuk ya idgham ke huruf setelahnya. Nah, oleh karena itu tandanya ada huruf tasydidnya seperti itu. Ya, nanti ditambahi bi gunnah harokatain. Ya, coba ditirukan. Bi gunnah harokatain. Ya, karena dia lam syamsiyahnya pada huruf nun yang lam syamsiyahnya pada huruf nun. Otomatis nunnya ditasydidkan, nanti muncul gunnah 2 harokat. Lam syamsiyah mudghamah fin nunil maftuhah bi gunnah harokatain. Seperti itu tahajinya. Ya, intinya cukup mengucapkan lam syamsiyah mudghamah, ya, terus nun maftuhah enggak apa-apa, sudah cukup. Ya, sesuai kemampuan anak-anak. Yang penting ketika merangkainya itu yang penting. Ya, kita lanjutkan. Wanna. Ya, jadi gunnahnya ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika praktek gunnah itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan asal wanna siro, nah, tapi ada gunnahnya. Wanna. Karena nun yang bertasydid itu adalah gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Berbeda dengan nun yang berharokat fathah atau nun ikhfa, nun sakinah, ya, itu tingkatan gunnahnya di bawahnya nun yang bertasydid. Jadi oleh karena itu harus diperhatikan pengucapan gunnahnya. Wanna, seperti itu. Harus sempurna gunnahnya. Baik, lanjut ya, masih satu huruf lagi. Alif maddu tabi'i harokatan. Alif maddu tabi'i harokatan. Wanna. Wanna. Baik, barakallahu fiik. Lanjut ke
siapa bapaknya Royan, Abu Royan. Biasa. Bisa ngikuti Pak ya? Insyaallah. Ya. Kita lanjut di huruf setelahnya. Shi. Shi. Wan nashi. Wan nashi. Ro. Ro. Wan nashiro. Wan nashiro. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif madu tabi'i harakatan. Wan nashiro. Wan nashiro. Ti. Ti. Wan nashiroti. Wan nashiroti. Insyaallah. Barakallahu. Ya, terakhir ya langsung satu kata aja ya di siapa? Ummu Hudzaifah. Naam Ustaz. Ya, masih bisa ngikuti Ada kesulitan? Bismillah aja Ustaz. Iya. Yang penting itu tadi ya. Jadi tajinya enggak perlu ya kalau bisa nirukan alhamdulillah. Kalau masih kesulitan ya taji-taji yang tadi yang saya sebutkan ya. Lam syamsiyah mudghamah finnunil maftuhah sudah enggak apa cukup. Ya kita lanjutkan di kata terakhir ya. Huruf nun sekarang. Nah. Nah. Wan nasyiratina. Wan nasyiratina. Shin sakinah. Shin sakinah. Wan nasyirotinash. Wan nasyirotinash. Ro. Ro. Alif maddu iwat. Alif maddu iwat. Harakatan. Harakatan. Indal waqaf. Indal waqaf. Wan nasyiroti nashra. Wan nasyiroti nashra. Alhamdulillah. Ya, terakhir Al-Maidah, Hafiz. Ya, Ustaz. Ya, kita baca langsung ya dari ayat 1 sampai 3. Jadi nanti ketika anak sudah selesai per ayat diminta baca ulang dari ayat 1 sampai 3. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Fal asifati asfa. Wan nasyirati nashra. Wan nasyirati nashra. Afwan, gunahnya disempurnakan seperti tadi kita contohkan. Wan nasyirati nashra. Wan nasyirati nashra. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai belajar Al-Mursalat ayat 1 sampai 3. Ya, intinya ini kan ayatnya masih pendek-pendek ya. Jangan tergesa-gesa, jangan putus asa, tetap bersabar mengajarkan proses tahjinya ini. Yaitu catatan terakhir dari saya. Ya, jadi jangan terburu-buru kan mudah, langsung aja diajari wal mursalati urfa ya. Kalau ngajar itu gampang, tapi biar anak-anak paham proses belajar tahjinya, mengejanya. Jadi nanti ketika dia mau belajar ayat yang lain, dia ingat prosesnya. Wal mursa. Jadi ingat proses mengejanya itu nanti. Ya nanti ketika kita praktek di ayat panjang itu yang nanti yang jadi tantangannya seperti itu. Ya di ayat-ayat yang panjang ini kan masih pendek-pendek. Jadi tetap bersabar mengajarkan tahjinya biar anak-anak tahu proses belajarnya ya. Wal mursa gitu. Baik, itu sedikit kalimat penutup dari saya.